Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Bu Il akan melanjutkan materi anak ya, karena pertemuan yang lalu kita sudah tatap muka dan kita sudah membahas tentang pengertian relasi, dan kali ini Bu Il akan lanjutkan tentang pengertian fungsi. Tapi sebelum ke pengertian fungsi ya, ada baiknya kalian harus memahami ini dulu. Ini adalah diagram panah yang kemarin Bu Il bahas ya, bentuk-bentuk daripada relasi itu salah satunya adalah diagram panah. Misalkan ada diagram panah A dipetakan ke B seperti ini. Ada istilah domain, ada istilah kodomain, dan ada istilah ring. Yang dikatakan domain itu adalah daerah asal. Daerah asal itu yang mana? Daerah asal itu daerah yang awal sini. Jadi kalau ditanya domainnya, himpunannya atau anggotanya apa saja, silakan kalian sebutkan yang pertama ini yang asal, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah anggota domain. Selanjutnya adalah kodomain. Kodomain ini adalah daerah kawan atau daerah lawan. Yang mana? Sebelahnya, yaitu yang B ini. Maka kodomain itu anggotanya adalah A, B, C, D. Dan yang terakhir adalah ring. Bacanya ring ya nak, jangan range tapi ring. Itu adalah daerah hasil. Yang mana daerah hasil? Daerah hasil itu adalah daerah kodomain ya, daerah kodomain yang ditunjuk oleh anak panah. Yang tidak ditunjuk anak panah berarti bukan ring. Berarti dari sini ringnya dilihat pada kodomainnya yang ditunjuk anak panah apa saja, yaitu A, B, C. Ya betul. Paham ya? Saya ulangi lagi. Kalau domain adalah daerah asal yang awal, kodomain adalah daerah kawan sebelahnya, sebelah kanan, sedangkan ring adalah daerah hasil pada domain yang hanya ditunjuk oleh anak panah, yaitu A, B, C. Nah, itu ya pengertian dari domain, kodomain, dan ring. Dan selanjutnya adalah apa sih fungsi? Fungsi itu bisa dikatakan pemetaan. Fungsi itu bisa dikatakan pemetaan. Kalau ada fungsi atau ada pemetaan, berarti ada yang dikatakan bukan fungsi atau bukan pemetaan. Nah, syaratnya fungsi atau syaratnya pemetaan itu apa? Perhatikan, khusus fungsi atau pemetaan yang perlu dilihat itu nak, cukup domainnya saja. Nggak usah memperhatikan kodomain. Syarat yang pertama adalah, ini domain ya, pada domain atau yang awal, itu tidak boleh kosong atau tidak dapat pasangan, tidak boleh. Jadi harus dapat pasangan. Yang kedua adalah tidak boleh bercabang, mendua, mentiga, menempat tidak boleh. Nah, jadi domain harus dilihat di sini, masing-masing semuanya harus punya pasangan. Jadi kalau kosong berarti bukan pemetaan, ya. Terus pasangannya pun harus setia, nggak boleh bercabang. Jadi dilihat ini ya. Contoh yang pertama ini adalah suatu relasi dikatakan fungsi atau bukan. Dilihat pada domainnya. Domainnya ada yang kosong enggak? Enggak, semuanya ada pasangannya. A ke 1, B ke 2, C ke 3. Terus kira-kira ada yang bercabang enggak? Enggak ada, semuanya setia masing-masing dengan satu pasangannya. Berarti ini dikatakan fungsi atau pemetaan. Terus yang kedua, ini ada relasi A ke B. A ke 1, B ke 1, C nggak ada pasangannya. Sudah jelas kalau kosong berarti bukan fungsi. Terus yang nomor 3, A, B, relasi A ke B yaitu A ke 1, A ke 2, B ke 3, C ke 4. Ada yang kosong? Tidak, semuanya dapat pasangan. Tetapi ternyata di sini ada yang nggak setia, ada yang bercabang. Berarti di sini bukan fungsi. Yang terakhir, A ke B relasinya A ke 1, B ke 1, C ke 1. Ini bukan fungsi karena ini bercabang, nggak usah memperhatikan yang domain. Domain entah kodomain entah bercabang atau enggak, entah setia atau enggak ngurus. Yang penting yang sebelah sini. Yang sini ada enggak yang bercabang? Nggak ada. Ada enggak yang kosong? Nggak ada. Berarti ini disebut fungsi. Jika kalian lupa dengan syaratnya apa saja yang dikatakan fungsi, kalian ingat saja nak, fungsi itu misalkan dalam kehidupan sehari-hari, fungsi itu tidak mungkin seseorang lahir di 2 tempat atau lebih
Nggak mungkin ya, misalkan Bu Il ditanya, Bu Il lahirnya di mana? Saya lahir di Jember dan di Surabaya. Nggak mungkin ya. Nah, jadi nggak mungkin seseorang lahir di 2 tempat atau lebih, atau tidak mungkin seseorang tidak lahir di mana-mana. Bu Il lahirnya di kota mana? Saya tidak lahir di kota mana-mana, nggak mungkin ya. Nah, dibaca saja di sini, misalkan A lahir di kota 1, B lahir di kota 2, C lahir di kota 3. Boleh nggak? Masuk logika nggak? Masuk, berarti ini dikatakan fungsi. Kalau yang sini, A lahir ke 1, B lahir ke 1, C nggak lahir di mana-mana, bukan fungsi, nggak masuk logika. Terus di sini, A lahir di 1 sama lahir di 2, seperti yang tadi Bu Il bilang, Bu Il lahir di Jember sama di Surabaya. Mungkin nggak? Nggak mungkin, nggak masuk logika, berarti ini bukan fungsi. Yang terakhir, A lahir di 1, B lahir di 2, A lahir di 1, B lahir di 1, C juga lahir di 1. Katakanlah saya lahir di Jember, Nak. Kamu si Ani juga lahir di Jember. Kamu si Dodi juga lahir di Jember. Boleh nggak semua anak itu lahirnya di Jember? Boleh, nggak ada yang larang. Berarti ini juga masuk logika dan bisa dikatakan fungsi. Nah, itu untuk pertemuan kali ini ya. Jadi pengertian domain, kodomain, dan ring, serta pengertian fungsi dan pemetaan bisa kalian nanti pahami lagi. Kalau kurang paham, videonya diulangi lagi yang punya Bu Il ini. Nanti dipahami lagi, diperdalam dengan mengerjakan soal yang nanti Bu Il kasih. Untuk pertemuan matematika hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mempelajari, semoga bisa dipahami.